Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang judul komunikasi antar pribadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Julianto. Saya Nova Cayandera. Saya Sepila Septiandri. Oke, langsung masuk ke topik. Komunikasi antar pribadi. Sebelum membahas mengenai definisi komunikasi antar pribadi, kita perlu membedakan antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Miller dan Steinberg 1975 membedakannya berdasarkan tingkatan analisis yang digunakan untuk melakukan prediksi, guna mengetahui apakah komunikasi itu bersifat non antar pribadi atau antar pribadi. Menurut mereka, terdapat 3 tingkatan dalam melakukan prediksi, yaitu kultural, sosiologi, dan psikologis. Analisis tingkat kultural. Kultural merupakan keseluruhan kerangka kerja komunikasi, berupa kata-kata, tindakan, postur, gerak isyarat, nada suara, ekspresi wajah, penggunaan waktu, ruang, dan materi, dan cara ia bekerja, bermain, bercinta, dan mempertahankan diri. Kesemuanya itu dan selebihnya merupakan sistem-sistem komunikasi yang lengkap dengan makna-makna yang hanya dapat dibaca secara tepat apabila seseorang akrab dengan perilaku dalam konteks sejarah, sosial, dan kultural. Kedua, ada analisis pada tingkat sosiologis. Apabila prediksi komunikator tentang reaksi komunikan terhadap pesan-pesan yang ia sampaikan didasarkan kepada keanggotaan komunikan di dalam kelompok sosial tertentu, maka komunikator melakukan prediksi pada tingkat sosiologis. Yang ketiga, ada analisis pada tingkat psikologis. Apabila komunikator melakukan prediksi mengenai reaksi komunikan terhadap perilaku komunikasi didasarkan pada analisis dari pengalaman-pengalaman belajar individual yang unik, maka prediksi itu didasarkan pada analisis tingkat psikologis. Contohnya adalah ketika kita melakukan sebuah observasi terhadap sekelompok objek, misalnya mengenai jabatan seorang direktur, kita akan membuat aspek-aspek yang memiliki kesamaan. Dengan begitu kita akan dapat menyimpulkan bahwa orang yang memiliki jabatan direktur adalah orang yang memiliki ciri seperti selalu berdasi, rapi, berkemeja, memiliki banyak anak buah, dan sebagainya. Fungsi sosial. Sejak lahir kita tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, seperti minum dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. Kedua, fungsi pengambilan keputusan. Dalam proses memberi atau bertukar informasi, komunikasi sangat memiliki pengaruh yang sangat efektif digunakan karena dalam hal ini komunikasi dapat mewakili informasi yang dikehendaki dalam pesannya yang dia sampaikan sebagai bahan percakapan pada kegiatan komunikasi. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi: 1. Persepsi interpersonal, 2. Konsep diri, 3. Atraksi interpersonal, 4. Hubungan interpersonal. Komunikasi antar pribadi yang efektif. Menurut Jaludin Rahmat menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi yang efektif bila pertemuan komunikasi, yaitu hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, maka kita akan menyenangi mereka. Komunikasi pun berlangsung lebih santai, gembira, dan terbuka. Sedangkan apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang kita benci atau tidak sukai, maka akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. 1. Keterbukaan. Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membuka semua riwayat hidupnya. Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapannya yang menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita ucapkan, dan kita berhak mengharapkan hal ini. Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek 3 menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. 2. Empati. Menurut Henry Beckwith
1976, yaitu empati sebagai kemampuan seorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu. Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Ketiga, sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif yaitu hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategi, dan 3, profesional bukan yang sangat yakin. 4, sikap positif, yaitu sikap positif mengacu pada sedikitnya 2 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya yang sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. 5, yaitu kesetaraan. Dalam setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan, atau cantik, atau lebih at least daripada yang lain. Tidak pernah ada 2 orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya yaitu harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Perumusan perasaan atau refleksi perasaan menyangkut komponen efektif dalam perasaan konseli. Konselor mematulkan kembali kepada konseli perasaan yang sedang dialaminya atau pengalaman yang telah diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. Oleh konselor, pernyataan tersebut dipantulkan kembali tanpa menambah atau mengurangi makna dan bobot perasaan konseli. Contohnya itu konseli, yaitu saya sungguh-sungguh kecewa dengan cara seperti itu. Kalau yang konselor yaitu saudara sangat kecewa dengan cara demikian. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi yang efektif. 1. Sumber komunikasi. 2. Media atau saluran pengiriman pesan. Ketiga, menerima pesan atau komunikan dan atau receiver ya, dan yang keempat, efek, yaitu apa yang terjadi setelah menerima pesan. Syarat-syarat komunikasi yang efektif. Agar komunikasi menjadi efektif, maka syarat-syarat berikut perlu diperhatikan, yaitu 1. Menciptakan suasana yang saling menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti bila mungkin bahasa yang digunakan adalah bahasa yang setara. Yang ketiga, pesan yang disampaikan menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Yang keempat, pesan yang disampaikan menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan. Yang kelima, pesan yang disampaikan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Cara-cara melakukan komunikasi yang efektif. Yang pertama, 1. Menguasai ragam komunikasi. Yang kedua, bersikap empati. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, lugas dan ringkas. Yang kelima, memahami bahasa nonverbal yang tepat. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, konsisten. Yang kedelapan, egaliter. Yang kesembilan, terbuka. Kesimpulan, komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan sebagai proses hubungan yang tercipta, tumbuh, dan berkembang antar individu yang satu sebagai komunikator
dengan individu lain sebagai komunikan. Komunikator yang dengan gayanya sendiri menyampaikan pesan kepada komunikan. Sedangkan komunikan dengan gayanya sendiri menerima pesan dari komunikator. Fungsi komunikasi antar pribadi yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan untuk menangani konflik. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan untuk membagi informasi dan untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi antar pribadi yang efektif harus adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Jenis-jenis hubungan antar pribadi yaitu kenalan, teman, sahabat, kental, dan teman akrab. Implementasi komunikasi antar pribadi dalam proses konseling memerlukan suatu teknik agar konseling berjalan dengan efektif, yaitu teknik komunikasi verbal dan non-verbal. Oke. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.